Gimana Bu tadi Bu? Jadi itu gini loh Bu, Heeh. kemarin tuh saya tuh lihat statusnya teman saya. Saya tuh jadi madek gitu loh rasanya. Jadi tuh dia itu pasang status yang intinya menceritakan anaknya. Nah, nilai matematika sama IPA-nya itu 10 bulet Bu. Coba Bu, habis itu anak saya kan pulang nih dari ngambil rapot. Ya kan sekarang masih belum boleh masuk kan. Cuman kalau rapotan katanya boleh ambil sebentar. Terus dikasih lihat ke saya. Lah kok nilai IPA sama matematikanya itu Bu, ya ampun Bu, aku malu Bu. Malu besok nih aku sama arisan sama teman-temanku itu, terus aku ditanya, "Ibu, nilainya anakmu berapa?" Itu tuh aku mau jawab gimana? Nilainya tuh cuma 5. Kayak piye gitu loh. Kok anakku tuh nggak sepinter anaknya mereka. Aku tuh kalau lihat teman-temanku bilang anakku tuh pinter, anakku tuh nilai IPA-nya tuh minimal 8, nilai matematikanya 10. Nanti yang lainnya cerita lagi, ben pinter tak lesne sana, tak lesne sini. Lah ini anakku tuh tak lesne sing mahal tempatnya kok yo cek podo wae nilainya tuh cuma 5. Aku tuh sesuk aku tak ramakat wae Bu. Aku malu gitu loh. Terus ini gimana? Aku tuh ngasih tahu anakku ra urung aku yo gor jadinya berantem. Nanti nek dialos yo aku ra digagas. Tapi yang tak banteri suaraku engko bocahe nesu. Gimana itu Bu? Tapi Bu, kalau di bidang lain dia gimana Bu? Dia tuh pinternya tuh ini, senengannya tuh main keyboard, Oke. terus gitar, ajon gitu bagus. Pernah dia tuh kalau sama teman-teman sekolahnya tuh bilangnya tuh les. Lah kok ternyata dia tuh malah latihan musik di studio. Nggak tahu saya tempatnya di mana. Saya tuh lihat fotonya di teman saya itu. Kan anaknya tuh ya temennya anak saya. Lah kok ternyata tuh malah ngeband. Saya tuh ya kaget. Terus tak lihat videonya tuh, lah kok ya bisa ngedrum bagus gitu loh Bu. Tapi ya itu nilai pelajaran itu mesti jelek gitu loh Bu. Aku tuh gimana gitu biar anakku tuh mau belajar, biar nilainya tuh bagus gitu. Matematika sama IPA-nya itu. Kalau yang lainnya sih tak lihat-lihat ya masih oke lah. Jadi gini loh Bu, ini menurut penelitian juga ya Bu, aku juga baca-baca sih kemarin. Sebenarnya kalau anak-anak itu kan kepintarannya macam-macam ya Bu. Jadi nggak bisa gitu loh Bu, kalau cuman bandingin sama anak orang lain terus nilainya matematika apa IPA jelek terus jadi paling buruk gitu kan enggak kan Bu. Tadi kan Ibu juga bilang kalau anak Ibu musiknya juga bagus. Tapi kan di rapot itu tuh yang dilihat pertama kali tuh mesti IPA, mesti matematika, bahasa Inggris gitu loh. Nah tapi kan kita juga harus lihat dulu perkembangan anak juga kan Bu. Ada psikolog juga Bu yang pernah bilang kalau manusia itu kan kompleks juga kan Bu. Jadi nggak cuma dilihat dari satu sisi aja. Ada beberapa hal dan beberapa kemampuan yang juga bisa digali. Mungkin anak Ibu juga gitu. Ada beberapa kemampuan kayak kemampuan verbal, kemampuan interpersonal, kemampuan musik, kemampuan dia dalam melihat flora fauna dan lain-lain itu juga jadi bagian yang kayaknya perlu kita lihat deh Bu. Jadi coba ya aku cari dulu ya Bu. Ini tuh kemarin aku habis baca artikel nih Bu. Gimana tuh maksudnya? Jadi ini artikel ini tuh dia bilang gini Bu, ini ada penelitian dari seorang psikolog bernama Howard Gardner. Dia tuh bilang gini Bu, jadi kepintaran manusia itu ada beberapa. Ada 8 kepintaran manusia. Aku bacain ya Bu ya. Jadi yang pertama tuh ada kecerdasan verbal. Jadi kecerdasan verbal itu tuh ada kemampuan di mana manusia atau anak-anak gitu ya, itu bisa punya kemampuan untuk berbicara dengan baik. Misalnya kalau di profesi itu pengacara, ya kan Bu, kalau pengacara itu kan banyak ngomong ya itu. Terus kalau ngomong tuh meyakinkan gitu loh ya. Dia punya kemampuan verbal yang bagus. Terus politikus itu kan juga banyak ngomong gitu ya. Dia punya kemampuan yang baik. Wartawan, sales itu juga kan kemampuan verbalnya bagus. Terus ada lagi Bu, itu kecerdasan logis. Itu ya kayak tadi matematika, IPA.
Itu jadi kemampuan berhitung, kemampuan berpikir secara logis itu memang lebih dia Bu. Jadi biasanya kalau profesi-profesi kayak gitu tuh dokter, terus guru matematika gitu ya. Oh, terus ada lagi kecerdasan visual. Kecerdasan visual itu kemampuan anak-anak itu bisa berpikir 2 atau 3 dimensi. Jadi kayak misalnya nih, dia membayangkan suatu ruangan itu bagusnya diapain ya gitu. Atau misalnya kayak ini aja lah arsitek atau enggak desainer. Nah, seni gambar itu kan dia punya kemampuan buat membayangkan gitu ya, nggak cuma hitung-hitungan, tapi ternyata dia punya seni lah, ada seninya, punya kemampuan buat oh kalau meja atau kursi itu bagusnya di suatu ruangan tuh yang kayak gimana, atau ditempatin di tempat yang kayak gimana ya yang bagusnya, yang kayak gitu. Terus ada lagi Bu, ternyata kecerdasan manusia itu ada yang kinestetis. Kinestetis tuh kemampuan untuk apa ya, istilahnya menggerakkan badan, ada konsep nih di kepalanya, terus bisa dikeluarkan secara visual, secara apa, tarian misalnya, itu penari-penari, terus para aktor, aktris, itu kan pinter ya mereka acting, mungkin entah ya, mungkin bisa jadi kemampuan mereka soal logis tadi, IPA, IPS, IPA, matematika mungkin nggak terlalu baik, tapi dia bisa kan buat acting gitu kan bagus gitu. Jadi itu menarik juga. Terus juga ada kemampuan musikal kayak anak ibu tadi kan bilang, ibu tadi bilang anak ibu bagus di apa, musik drum ya. Nah itu kan apa ya, nggak semua orang kayaknya bisa nyocokin nada kan Bu. Saya misalnya fales, nggak bisa banget gitu ya buat denger musik, buat nyocokin nada gitu, wah nggak bisa banget ya. Anak ibu keren juga, itu hebat. Terus kecerdasan interpersonal itu misalnya kemampuan dia interaksi sama orang gitu kan. Jadi apa, kemampuan dia buat bersosialisasi sama orang, kemampuan dia buat apa, mengerti keadaan. Biasanya profesinya itu kayak konsultan gitu ya, psikolog gitu. Nah itu bagus, itu juga ada. Terus ada nih kecerdasan naturalis Bu. Ini yang bagus juga. Ternyata ada yang namanya kecerdasan naturalis, itu kemampuan untuk memahami sekitarnya. Lebih-lebih lagi itu kayak flora sama fauna gitu. Jadi bagus ini profesinya itu buat dokter hewan misalnya, terus pertanian, peternakan, itu bisa ini karena dia punya kemampuan untuk apa, mengidentifikasi makhluk-makhluk hidup di sekitarnya, termasuk tumbuhan dan hewan. Itu kan keren nggak sih Bu? Jadi ternyata kayak apa, anak-anak tuh juga punya kemampuan masing-masing gitu loh Bu. Banyak ya ternyata. Iya kan, Jadi betul. Kayak di otak kita kan cuman terpikirkan kalau otak kita tuh pinter tuh yang bisa ngitung. Nah iya. Terus jadi peneliti, pinter-pinter insinyur itu. Iya. Terus ya pokoknya yang dokter Nah, kayak gitu iya, tuh kayaknya iya. sih wow gitu kan. Tapi kayak anakku tuh lah ya gitu. Kan nggak kelihatan ya. Iya. Lihat kan nenek, anakmu berapa? Gitu tuh pasti besok ditanya. Iya. Berarti mulai sekarang aku harus pede ya. Iya dong Bu. Nah, aku tuh nggak bisa matematika, kurang pinter lah ya. Iya. Terus nilainya IPA juga nggak begitu gitu. Tapi anakku pinter ngedram. Iya betul. Les nih aja biar Iya. ikut lomba-lomba gitu ya. Iya, betul. Bagus itu. Iya bagus dong Bu. Jadi apa ya, jangan terlalu fokus sama satu hal. Yang mungkin boleh diusahakan kan les, tetap les kan Bu. Cuman ada kemampuan kelebihan dia yang lain ya, kita sebagai orang dewasa kayaknya baik juga buat lihat itu kan Bu, lihat perkembangannya gimana, kira-kira apa yang harus diarahkan. Itu kan keren juga. Lagian juga sekarang kan pekerjaan macam-macam nggak sih Bu? Nggak cuman, maksudnya kalau dulu kan kata Ibu tadi yang bagus oh dokter, oh yang insinyur, profesor. Loh sekarang tuh banyak banget di bidang IT kan juga baru bermunculan ya Bu. Jadi yang ide-ide kreatif itu, para pekerja ide kreatif juga baru hit sekarang. Makanya kayak Berarti
keren juga kan. Aku yang nomor 2 itu dia itu senangnya tuh lari ke sana ke sini, nggak bisa diem tuh apa tak arahkan jadi kayak atlet gitu ya. Kayak dia renang terus apa gitu aja ya. Ya ini sih kalau menurut kita ya harusnya ya lebih baik ya ibu harus deket dulu aja sama anak-anak ibu biar mereka terbuka juga kan sama ibu. Jadi ibu lebih bisa ngerti oh ini ternyata dia sukanya ini itu. Nah pengennya apa? Terus juga kasih aja kegiatan, semua kegiatan ya dikasih aja, dicoba aja kan nanti kan pasti dia seleksi sendiri kan. Kalau nggak mau ini ya dia pasti agak kurang. Kita kan bisa ngerti juga. Kalau dia kayaknya bagusnya atau dia kemampuannya yang musik misalnya kan kita juga bakal bisa ngerti kan gitu kan. Jadi nggak apa-apa kalau dikasih semua. Dan yang paling penting jangan dibandingin ya. Iya. Nah, itu memang kayak lebih gitu. Iya ya. Betul. Anaknya teman itu Iya kok betul. pinter ini, Iya. anakku kok enggak gitu. Tapi mungkin mereka anaknya nggak bisa main gitar. Iya gitu betul ya, betul Bu, betul ya. betul betul Jadi betul. saya tuh juga harus bangga sama anak saya. Betul, yang betul, aku tuh pinter ini. Ya nggak dipunya mereka ternyata anakku yang punya. Iya gitu iya ya. iya iya. Makasih banget Ibu ya. Iya. Aku sudah dikasih gambaran, jadi aku tuh Iya. nggak bingung buat Iya iya. ngasuh anakku lagi. Aku tuh nggak pusing, aku besok tuh jadi pede kalau ketemu orang, lihat status orang tuh aku tuh nggak usah stres lagi gitu ya. Dan jangan lupa Bu, kan Tuhan kasih kita karunia beda-beda. Anak kita juga pasti punya karunia yang beda-beda kan. Tugas kita aja sebagai orang tua buat membimbing dia, buat menuntun dia, mengembangkan dia gitu. Kan kalau di Roma itu dikatakan Tuhan kasih karunia yang beda-beda, nggak ada yang lebih baik mana, nggak ada yang lebih buruk mana, tapi semuanya saling melengkapi. Mungkin nanti anak ibu juga saling melengkapi dengan anak-anak yang lain kan, jadi jangan dibanding-bandingkan lah, kasihan dia kan, dia bisa merekam memori yang tidak baik juga ya. Kita kan kalau dibandingin juga nggak enak ya, biarkan mereka bertumbuh sesuai dengan talenta yang Tuhan kasih. Makasih banget ya Mbak. Iya. Bu, aku didoakan biar aku jadi orang tua yang lebih baik, yang lebih bijak. Sama, iya. Yuk kita berdoa yuk Bu. Yuk. Aku. Ya. Tuhan, kami berdua berterima kasih atas berkat yang Tuhan berikan. Kami berterima kasih atas anak-anak yang telah Tuhan titipkan dalam hidup kami. Mereka adalah anugerah yang begitu luar biasa yang kami miliki. Kami memohon berkat-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan selalu memberkati kami sehingga kami mampu menjadi orang tua yang mampu membimbing anak-anak kami sesuai dengan kehendak-Mu dan karunia yang Engkau berikan pada mereka. Kiranya kami terus mampu mengembangkan segala potensi yang mereka miliki sehingga mereka mampu menjadi anak-anak yang terus berguna bagi orang-orang sekitarnya dan membawa kasih yang Engkau berikan bagi orang-orang sekitarnya sehingga kasih-Mu mampu dirasakan secara nyata dalam hidupnya dan dalam hidup orang-orang di sekitarnya. Berkati kami, mampukan kami sebagai orang tua ya Tuhan untuk membimbing mereka. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Semangat ya Bu. Saya juga baru belajar, kan belum punya anak.